Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Zat Ilahi Robbi yang mana Dia telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam presentasi kali. Sebelum ke pemaparan materi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmawati selaku moderator. Nama saya Ali Hazmi. Rekan saya bernama Repa Gania dan juga Muhammad Rapli. Oke, langsung saja ya ke pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Ali Hazmi mengenai pengertian taklid menurut bahasa dan istilah. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa dan ingkar, yaitu nikmat sehat dan nikmat sembuh. Shalawat mustasalam semoga terlimpahkan kepada sang proklamator Islam, sang pejuang Islam yang dimana ajarannya ini menguasai 2/3 dunia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya. Setelah mudah-mudahan sampai kepada kita, selaku umatnya, insya Allah diakui olehnya di akhir zaman. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mengenai taklid, kita pendahuluan terlebih dahulu atau mukadimah terlebih dahulu. Ya, jadi ketidakstabilan umat adalah problematika yang telah terjadi sejak dulu dan merupakan hal yang lumrah di antara kumpulan-kumpulan manusia yang begitu beragam yang menyatu dalam satu kesatuan. Namun, setidaknya di dalam mencari solusi dari ketidakstabilan berupa perbedaan adalah mencari kesamaan sehingga stabilitas dapat dicapai. Karena capaian kesamaan di antara perbedaan adalah solusi yang efektif untuk menenangkan ketegangan antara kedua belah pihak yang saling berbeda. Maka muncullah kestabilan umat yang rukun dan harmonis untuk membangun negara menjadi lebih baik, karena tanpa persatuan atau ukhuwah tidak akan ada yang namanya kemajuan, melainkan kemunduran. Namun, perbedaan ini kembali menjadi sulit untuk dicari titik terangnya, terlebih ketika bersinggungan dengan permasalahan Islam. Islam sendiri adalah agama yang menjunjung tinggi bukti dan data dalam menjalankan Islam itu sendiri. Seluruh hal yang ada di dalam Islam wajib berdasarkan dalil yang valid dan yang jelas, atau dalam kata lain ilmiah. Hal inilah yang menjadi titik permasalahan antara umat Islam. Di antara umat Islam mengenai perbedaan pendapat yang disertai dengan faktor-faktor eksternal yang membuat perbedaan tersebut semakin meruncing. Ya, jadi dalam kitab buku Tazkiratus Sami wal Mutakalim karya Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i menampilkan ucapan Ibnu Sirin ketika membahas tentang memilih seorang guru agama. Beliau mengatakan, ilmu ini adalah agamamu, maka perhatikanlah kepada siapa engkau mengambil agamamu. Nah, ulama terdahulu juga sangat menyarankan agar seseorang kritis dan meningkatkan daya intelektual di dalam permasalahan agama. Karena agama adalah tentang keimanan, dan keimanan tidak akan didapat kecuali dengan belajar dan menggunakan daya pikiran untuk memahaminya. Umat Islam maju karena kecerdasan, bukan karena kefanatikan. Inilah yang berusaha diajarkan oleh para ulama salaf atau terdahulu. Jadi, memang fanatisme ini merupakan sebuah fenomena yang sangat krusial dan penuh dengan konflik yang diwarnai dengan kekerasan. Ya, hal ini juga terjadi disebabkan oleh adanya taklid buta atau fanatisme terhadap golongannya sendiri, sehingga menyebabkan tatanan umat Islam tidak stabil dan falada yuqalidu taklidan, yang dimana bermakna mengalungkan sesuatu ke leher. Bagaimana dalam kitab Raudatin Nadir disebutkan, ja'ala syai'i fi unuqi ghairihi ma'al ihaqati bi, menjadikan sesuatu pada leher orang lain sehingga pada leher orang lain sehingga melingkari leher itu. Sedangkan kata kiladah artinya adalah kalung atau ikatan yang mengikat leher, ja'ala fil unuq. Dan ungkapan taklidul budni sebagaimana disebutkan dalam kitab Lisanul Arab bermakna
ayyuj'alu fi unuqiha syi'arun yu'lamu bihi annahu haji. Mengikatkan sesuatu tanda pada leher ternak agar diketahui bahwa ternak itu akan dijadikan sembelihan. Sedangkan secara istilah, para ulama menyebutkan bahwa definisi taklid adalah al-aslu fihi bi qawlil ghairi ma'adami ma'rifati dalil. Mengambil pendapat dari orang lain tanpa mengetahui dalil asalnya. Nah, jadi dengan definisi ini, maka yang dimaksud dengan taklid adalah ketika seseorang menjalankan perintah agama atau menerima fatwa dari seorang yang ahli dalam ilmu syariah, dia menjalankannya, tapi tanpa mengetahui langsung dari dalilnya. Nah, jadi selain definisi yang disebutkan tadi, sebagian ulama juga membuatkan definisi taklid dengan redaksi seperti ini. Al-amal bi qaulil ghairi min ghairi hujjah, mengerjakan pendapat orang lain tanpa hujjah. Nah, yang dimaksud dengan hujjah di sini adalah sumber asli syariat Islam yang telah disepakati seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Maka merujuk kepada perkataan Nabi SAW yang sahih dan sahih tidak dikatakan taklid. Juga bila merujuk kepada apa yang telah diijma, para ulama juga tidak dinamakan taklid. Karena merujuk kepada sumber-sumber utama berarti merujuk kepada sesuatu yang seluruhnya adalah hujjah, dan hal yang tidak dinamakan taklid. Nah, jadi untuk tidak dikatakan taklid itu yaitu kita itu harus mencari ilmu yang dimana sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, mungkin untuk selanjutnya akan bisa dijelaskan oleh teman saya yang berikut. Kesempatan waktunya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Ali Hajmi yang telah menyampaikan materi mengenai apa sih itu taklid. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada mengenai faktor penyebab taklid yang akan disampaikan oleh saudari Repa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab taklid. Ada beberapa faktor penyebab taklid. Yang pertama ada kurangnya pemahaman agama. Banyak orang cenderung menerima ajaran agama secara pasif tanpa berusaha memahami dasar dan alasan di balik ajaran tersebut. Mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang lain tanpa mempelajari atau mendalami secara kritis. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pendidikan agama yang memadai atau keterbatasan akses terhadap sumber-sumber agama yang lebih mendalam. Yang kedua ada kepatuhan berlebihan pada tokoh agama. Tokoh agama seringkali dianggap sebagai otoritas dalam hal pengetahuan agama. Dalam banyak kasus, orang-orang cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh tokoh agama tanpa keraguan, karena percaya bahwa mereka lebih tahu dan lebih dekat dengan ajaran agama. Kepatuhan berlebihan ini bisa membuat seseorang enggan untuk berpikir kritis atau mencari pemahaman sendiri, dan lebih memilih untuk mengikuti pandangan tokoh tersebut tanpa pertanyaan. Yang ketiga ada tradisi dan budaya. Di kebanyakan masyarakat, tradisi dan budaya agama sudah tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan mengikuti praktik agama yang diwariskan secara turun-temurun seringkali dilakukan tanpa mempertanyakan dasar atau tujuannya. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan cara beragama tertentu akan merasa nyaman dan aman dalam mengikuti tradisi, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya memahami maksud atau nilai dari praktik tersebut. Yang keempat ada kemalasan belajar. Kemalasan untuk belajar dan menggali lebih dalam tentang agama juga dapat menyebabkan taklid. Banyak orang lebih memilih untuk mengikuti cara yang sudah ada tanpa berusaha untuk mempelajari ajaran agama secara pribadi. Belajar agama secara aktif dan mendalam memerlukan waktu,
usaha, dan kesabaran yang kadang-kadang kurang dimiliki oleh sebagian orang. Akibatnya, mereka lebih memilih jalan pintas dengan mengikuti apa yang sudah ada, yang seringkali berupa taklid terhadap ajaran yang dianggap lebih mudah dan praktis. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Repa yang telah memaparkan materi mengenai faktor penyebab taklid. Untuk materi selanjutnya yaitu ada dampak, contoh, dan solusi yang akan disampaikan oleh Saudara Rapli. Kepadanya saya persilahkan. Baik, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan dampak taklid dalam kehidupan beragama. Yang pertama itu dampak positif. Nah, yang pertama itu ada memudahkan masyarakat yang awam menjalankan agama sesuai tuntutan agama. Yang kedua itu meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan kepada para ulama. Yang ketiga itu menjaga harmoni sosial dengan mengikuti tradisi yang diterima luas. Nah, ada juga dampak taklid dalam kehidupan beragama yang ada negatifnya, yaitu yang pertama ada kebekuan pemikiran, yang kedua ada fanatisme berlebihan, dan yang ketiga ada potensi salah kaprah. Keempat adalah kesulitan beradaptasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Rapli yang telah menyampaikan materi mengenai dampak taklid. Nah, untuk pemateri selanjutnya yaitu mengenai contoh fenomena taklid dan solusinya yang akan disampaikan kembali oleh Saudara Rapli. Yang pertama itu contoh fenomena taklid dan solusinya. Yang pertama ada praktik keagamaan tradisional, dan yang kedua mengidolakan satu mazhab secara fanatik, dan ketiga ada taklid buta pada ceramah. Nah, untuk solusi fenomena taklid, yang pertama ada peningkatan pemahaman agama yang bermaksud yaitu menawarkan cara-cara untuk mengatasi kebiasaan mengikuti pendapat atau praktik agama tanpa memahami dasar-dasar atau dalilnya. Taklid sendiri merujuk pada tindakan mengikuti pandangan ulama atau pemimpin agama tanpa mempertanyakan atau mempelajari dasar argumennya. Yang kedua itu adalah menumbuhkan sikap kritis, di mana maksudnya itu adalah mendorong individu untuk tidak hanya mengikuti pendapat ulama atau tokoh agama secara buta, tetapi juga memahami, menganalisis, dan mengevaluasi dasar-dasar ajaran agama. Yang ketiga itu adalah penguatan peran agama. Maksudnya itu yaitu memaksimalkan fungsi agama sebagai pedoman hidup yang aktif dan relevan dalam membentuk individu yang memahami dan mengamalkan ajaran. Terima kasih kepada Saudara Rapli yang telah memaparkan contoh dan solusi mengenai fenomena taklid. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu taklid merupakan fenomena yang wajar, tetapi harus dikendalikan supaya tidak menimbulkan dampak negatif. Penting juga untuk menyeimbangkan antara menghormati pendapat ulama dengan sikap kritis dan pencarian ilmu. Umat Islam diharapkan dapat menjadi masyarakat yang tidak hanya beragama secara tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.